Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu masalah besar manusia di semesta ini adalah karena manusia sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar dirinya, yang sesungguhnya itu bukan kendalinya dia. Itu sebabnya manusia sering terjebak di dalam suatu persaingan. Lalu dia terus-menerus bersaing, dan akibat bersaing sering melakukan tindakan yang terburu-buru, merasa di belakang kita ada sesuatu yang sedang mengejar kita. Lalu kita terjebak oleh target-target kehidupan, yang target-target itu semakin memerosokkan kita pada lembah-lembah kekecewaan, sehingga manusia mengizinkan dirinya untuk selalu berada dalam situasi yang gamang. Rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas senantiasa diizinkan berada di dalam dirinya. Karena hidup dalam keadaan bersaing, sehingga manusia akan terjebak dalam persaingan. Tidak sedikit di antara manusia yang tidak pernah merasa bersalah menyakiti orang lain, melukai orang lain, karena dia yang paling penting bisa mencapai apa yang dia inginkan. Lalu dia terjebak dalam suatu keinginan di mana dia harus berada pada posisi menang terus-menerus. Dan ketika dia menang, dia bahagia yang luar biasa, dan ketika dia kalah, dia merasa sedih yang luar biasa. Lalu dia diombang-ambingkan dalam dualitas yang tak menentu, sehingga kedamaian menjadi jauh dari dirinya. Sebelum saya lanjutkan kajian kita hari ini, saya persilahkan di bagian awal ini semuanya melihat Quran surat 23, surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu artinya orang-orang yang beriman. Semoga kita sudah termasuk yang di dalamnya, orang-orang yang beriman. Di awal pertemuan ini saya akan mereview sedikit satu ayat yang sangat luar biasa di Quran surat Al-An'am. Allah berfirman, "Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang kepada mereka sudah diberikan kitab, baik kitab yang tertulis maupun kitab yang tak tertulis. Kita harus mengenal kitab itu seperti kita mengenal anak-anak kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita? Seandainya saat ini kita belum mengenal Quran seperti kita mengenal anak-anak kita, itu artinya kita akan terjebak pada situasi yang kedua. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang senantiasa melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, maka orang-orang yang seperti itu tidak layak disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, selayaknya setiap saat mengizinkan dirinya untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Menguntungkan diri sendiri bukan berarti menguntungkan secara materi dengan melukai orang lain, tetapi mengizinkan setiap saat dirinya selalu berada di dalam keadaan suci jiwanya, karena hanya orang yang bisa menjaga kesucian jiwa itulah orang-orang yang beruntung. Makanya Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya dan terus berjuang untuk selalu menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Saya persilahkan semuanya melihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 104 terlebih dahulu. Surat yang ke-23 ayat 104. Talfahu wujuhahum annaru
wa hum fiha kalihun. Sudah? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Saya mau tanya, kira-kira muka siapa yang dibakar api neraka? Ya tentu saja mukanya orang-orang yang mengizinkan mukanya terbakar. Siapa orang yang mengizinkan mukanya terbakar? Ya tentu saja orang-orang yang mengizinkan dirinya ya terlukai ketika dilukai orang lain. Orang-orang yang mengizinkan dirinya terbakar ketika dibakar orang lain. Contoh yang sederhana, orang-orang yang mengizinkan dirinya marah ketika dimarahi orang lain. Orang yang mengizinkan dirinya sakit hati ketika disakiti oleh orang lain. Ini perwujudan dari orang-orang yang belum bisa berkuasa di bumi kecilnya karena dia masih sering menjadi orang lain. Artinya dia sering menggadaikan dirinya menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Artinya dia sering menjadi berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Nah, orang yang semacam ini artinya orang yang belum berkuasa penuh di bumi kecilnya. Semoga kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang damai, yang tentram karena kita sudah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri. Kebahagiaan itu tidak bergantung pada yang di luar diri kita, karena sepenuhnya bergantung pada situasi yang kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Dan situasi itu sebetulnya bisa diciptakan oleh kita karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi khalifah di bumi kecil kita. Nah, kekuasaan yang Allah berikan selama ini kepada kita tidak kita gunakan sepenuhnya, sehingga kita sering mengizinkan diri kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Manusia yang mana yang akan menjadi penghuni neraka? Tentu saja manusia yang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakarnya neraka. Saya ingin mengutip satu ayat dulu di Quran surat Al-Lahab. Allah menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nar data lahab wa mraatu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan apapun yang diusahakan Abu Lahab tidak akan berguna. Lalu kemudian istrinya Abu Lahab sibuk mengobarkan api, menebarkan kayu bakar. Siapa istrinya Abu Lahab dan siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi yang sudah diundang oleh Nabi, sudah berbaiat kepada Nabi, tapi ketika diberikan ilmu oleh Nabi untuk mengantarkan dirinya kepada Allah, saking ceteknya itu ilmu, Abu Lahab berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, hanya untuk ini saya dikumpulkan." Dan setelah itu kemudian Abu Lahab menolak mentah-mentah ilmu Allah yang dititipkan kepada Nabi yang disampaikan kepada dirinya. Makanya celakalah kedua tangan Abu Lahab, bukan kedua kakinya, bukan kedua telinganya, bukan kedua matanya, tapi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ketika Abu Lahab tidak lagi mau menggunakan kedua tangannya untuk memberdayakan dirinya, untuk memberdayakan Al-An'am, maka Abu Lahab akan terjebak pada situasi di mana istrinya menebarkan kayu bakar. Istri itu artinya jasmani. Artinya orang yang semacam itu akan kemudian berbalik ke masa lalunya yang lebih buruk. Itu sebabnya satu hari tidak melakukan itu, mundur 40 hari. 2 hari tidak melakukan itu, mundur 80 hari. Berhari-hari tidak melakukan itu, mundur. Artinya keadaan dia jauh lebih buruk dari keadaan dia sebelum berbaiat kepada Nabi.